Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya, Latif Sregar, inilah Top 5. Presiden Joko Widodo secara resmi melarang semua warga untuk mudik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jika sebelumnya larangan tersebut hanya berlaku kepada ASN dan anggota TNI dan Polri, kini larangan mudik berlaku buat semuanya. Larangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 April, sehari sebelum bulan suci Ramadan. Menurut Presiden, larangan tersebut harus dikeluarkan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh panel kebencanaan, ada 68% warga yang bersedia untuk tidak mudik dan 7% sudah terlanjur pulang kampung serta 24% yang berpotensi memaksakan diri untuk mudik. Bagi mereka yang tidak mudik akan diberikan bantuan sosial. Tetapi kepada warga yang tetap memaksakan mudik tersebut, pemerintah secara resmi mulai melarang dan akan dikenakan sanksi. Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama membantu para warga yang tidak mudik tersebut untuk selalu mendapatkan bantuan sosial. Kebijakan melakukan karantina paksa di rumah kosong tersebut ditempuh pemerintah Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Data pada Kementerian Perhubungan, sebelum larangan mudik resmi berlaku, sudah hampir 1 juta orang yang pulang ke kampung. Mereka adalah warga dari ibu kota dan kota-kota besar lainnya yang harus pulang karena di Jakarta dan di kota besar lain tersebut mereka kehilangan pekerjaan. Beberapa kepala daerah kemudian melakukan tindakan di daerahnya masing-masing, seperti yang dilakukan di Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen menerapkan isolasi mandiri wajib bagi mereka yang baru datang dari zona merah penyebaran COVID-19. Tetapi isolasi mandiri tersebut banyak dilanggar oleh warga. Akibatnya, Bupati Sragen menerapkan sebuah kebijakan yang unik tapi bermanfaat. Bupati Sragen meminta semua perangkat desa menyediakan rumah yang angker dan berhantu untuk memaksakan mereka yang masih bandel dan tetap keluar berada di rumah berhantu tersebut. Pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta diperpanjang. Jika sebelumnya hanya 14 hari, kini untuk tahap 2 berlangsung selama 28 hari, dimulai pada tanggal 24 April dan berakhir pada 22 Mei mendatang. Gubernur Anies Baswedan menyatakan pada PSBB tahap pertama, penyebaran virus tetap berlangsung seperti biasa, ditandai dengan jumlah pasien positif yang tetap naik. Tetapi Anies mencatat tren positif atau penurunan terjadi pada jumlah kematian. Anies berharap tren itu berlangsung permanen, tidak hanya sesaat saja. Namun demikian, Anies menyatakan PSBB tetap perlu untuk dilanjutkan karena selama pelaksanaan pada tahap pertama masih banyak warga yang melanggar dan tidak peduli dengan pembatasan sosial tersebut. Ditandai dengan aktivitas warga yang masih berlangsung seperti biasa dan masih banyak yang melanggar keluar rumah tidak memakai masker. Jika pada tahap 1 belum ada penindakan karena masih bersifat kepada himbauan, maka pada tahap 2 yang mulai berlangsung 24 April akan ada penindakan tegas dilakukan oleh pemerintah Jakarta serta TNI dan Polri. Staf khusus Presiden Belva Devara mengundurkan diri. Belva merupakan satu dari 7 staf khusus milenial yang mendampingi Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini. Pemunduran Belva Devara merupakan buntut dari polemik kesertaan Ruang Guru, sebuah platform digital dalam pelatihan peserta prakerja. Belva Devara merupakan CEO Ruang Guru yang mendapatkan proyek senilai 5,6 triliun untuk memberikan pelatihan kepada mereka yang terdaftar dan memegang kartu prakerja. Belakangan, kesertaan Ruang Guru disoroti karena mereka hanya menyediakan pelatihan yang sebetulnya bisa didapatkan dengan mudah secara daring di berbagai platform lainnya. Belva kemudian disoroti mendapatkan proyek tersebut karena posisinya sebagai staf khusus Presiden. Tidak hanya Belva,
Staf khusus milenial lainnya yang mendapat sorotan adalah Taufan Garuda Putra yang merupakan CEO dari Amarta. Taufan mengirim surat kepada seluruh camat di Indonesia untuk menyertakan Amarta, sebuah platform fintech dalam penyuluhan dan pemberian bantuan terkait dengan COVID-19. Pemerintah secara resmi menurunkan tarif iuran BPJS untuk kelas 1, 2, dan 3 mulai bulan April ini. Ini merupakan buntut dari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan memprotes kenaikan tarif iuran rata-rata 2 kali lipat. Putusan tersebut berlangsung pada awal Maret yang lalu, tapi pemerintah baru menerapkannya di bulan April ini. Menurut putusan MA, kenaikan tarif iuran tersebut sudah berlangsung selama 2020. Jadi selama 4 bulan sudah banyak warga yang membayar dengan harga baru. Dengan putusan tersebut, kemudian orang bertanya, bagaimana dengan kelebihan bayaran yang sudah dibayarkan tersebut? Humas BPJS menyatakan uang tersebut tidak akan hilang. Nantinya sisa pembayaran tersebut akan dikompensasi untuk pembayaran iuran di bulan-bulan berikutnya. Itulah 5 berita terpopuler dalam sepekan yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita informatif dan inspiratif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Saya Latif Siregar, pamit.